Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas RC, mata kuliah kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Logika Fuzzy Mamdani dalam Pengaturan Suhu dan Kelembapan Ruang Server. Pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aisyah Tiara dengan NIM 074. Yang kedua ada saya sendiri, Jeli Kurnilia dengan NIM 083. Kemudian ada Berliana Kesumahati dengan NIM 086. Ada Nadia Fitriani dengan NIM 101. Dan terakhir ada Divania Rahmadani dengan NIM 104. Ada 4 pokok bahasan yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan dan kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan bisnis, peran server dalam infrastruktur jaringan semakin penting. Salah satu aspek yang kritis dalam pemeliharaan server adalah menciptakan lingkungan fisik yang sesuai dengan kebutuhan perangkat server. Fuzzy logic adalah metode yang digunakan untuk mengubah batasan yang tidak tegas dalam bentuk himpunan samar. Dari hasil pengukuran dalam sistem kendali menjadi nilai numerik yang dapat diukur atau fuzzy. Untuk mengelola suhu dan kelembapan dalam ruang server, standar ditetapkan di Indonesia. Standar pemakaian suhu dalam ruang server berkisar antara 21 hingga 23 derajat Celcius, sementara rentang kelembapannya antara 45 hingga 60% relatif humidity atau RH. Dengan berbagai tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan pemeliharaan server, penelitian dan pemahaman yang lebih baik tentang pengolahan suhu dan kelembapan dalam ruang server adalah hal yang penting. Implementasi logika Fuzzy Mamdani dapat menjadi solusi yang menarik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi server. Kemudian untuk metode yang digunakan, kami menggunakan penerapan logika Fuzzy Mamdani dalam pengendalian suhu dan kelembapan ruang server. Fuzzy Mamdani adalah metode pengontrolan logika fuzzy yang digunakan untuk input fuzzy menjadi output fuzzy. Fuzzy Mamdani ini dapat menjadi solusi yang menarik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi server. Penelitian ini menggunakan pendekatan fuzzy untuk mengatur kecepatan putaran motor berbasis PWM sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan kelembapan, dengan asumsi bahwa metode Fuzzy Mamdani memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah. Implementasi logika Fuzzy Mamdani membantu menjaga supaya suhu dan kelembapan dalam rentang yang optimal. Kemudian kita beralih ke hasil dan pembahasan. Yang pertama di ini, kita membuat rancangan desain fuzzy, yang mana inputnya tingkat suhu dengan variabel linguistik dingin, normal, dan panas, kemudian tingkat kelembapan, kering, lembab, dan basah. Sedangkan untuk outputnya, kecepatan perputaran motor dengan variabel linguistik pelan, sedang, dan cepat. Kemudian untuk desain fungsi keanggotaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan diambil alih oleh saya, Nadia Fitriani dengan NIM 101. Di sini akan menjelaskan tentang desain fungsi keanggotaannya. Di sini yang pertama ada fungsi keanggotaan bagi tingkat suhu yang panas. Nah, rentang suhunya kita mengambil rentang suhu panasnya dilihat dari grafiknya, yaitu antara rentang 0 sampai 25. Dan rentang suhu bukan panas itu dari 0 sampai 23, dan rentang suhu Fuji areanya itu antara 23 sampai 25. Di sini bahwa mu-nya, nilai mu x-nya itu adalah 0 itu adalah tidak, yang dimana itu tidak panas, x-nya itu kurang dari 23. Lalu 1 itu adalah iya atau termasuk panas, yaitu x lebih dari 25 derajat Celcius. Nah, lalu yang nilai Fuji logiknya ini itu adalah nilai X dikurang nilai minimal X-nya dan dibagi min max sama dikurang min X min-nya. Jadi X-nya itu, Fuji logiknya itu di antara rentang 23 sampai sama dengan 25.
Jadi 23 ini tidak termasuk panas lagi. Lanjut. Next. Yang kedua adalah tingkat suhu normal atau sedang. Di sini tingkat suhu normalnya kita dibagi menjadi 3, yaitu suhu normal, bukan normal, dan Fuji area. Di sini Fuji areanya ada di rentang antara 23 sampai 25. Sebenarnya bukan ini. Rentangnya antara 21 sampai 23. Itu nilai tengahnya rata-ratanya. Fuji logiknya itu antara 19 sampai 21. Dan yang kedua sebelah kanannya itu adalah rentang dari 23 sampai 25. Itu nilai Fuji logiknya ada 2 di sini. Terus lanjut. Yang ketiga itu adalah suhu dingin, di mana suhu dingin ini adalah nilai Fuji areanya itu ada dari rentang 19 sampai 21. Nah, kalau nilai di grafik itu adalah satunya itu yes, yaitu X kurang dari sama dengan 19. Dan nolnya itu tidak, yaitu X lebih dari 21. Lanjut. Next dia. Nah, ini kombinasi antara dingin, normal, dan panas pada suhu ruangan tersebut. Lanjut, gel. Lanjut, kita melakukan desain fungsi keanggotaan tingkat kelembapan. Di sini kita ada 3, yaitu kering, lembab, dan basah. Di sini kita menjelaskan tentang kering dulu. Kita memiliki ada 3 rentang. Yang pertama kering dari 0 sampai 40. Rentang bukan kering 45 sampai 80. Nah, area Fujinya itu di antara 40 sampai 45. Ini adalah nilai mu-nya, yaitu 1 itu adalah benar atau yes, jika X-nya itu kurang dari sama dengan 40. Terus pada grafik ini yang 0 atau tidak atau no, itu X-nya lebih dari 45. Dan yang terakhir ini adalah Fuji areanya, yaitu antara 40 sampai 45. Next. Selanjutnya itu tingkat kelembapan sedang. Di sini kita mengambil rentang sedangnya itu antara 45 sampai 60. Rentang bukan sedangnya 45 sampai 65. Kelembapan pada area Fujinya itu antara 40 sama antara 40 sampai dengan 45. Dan yang kedua, rentang kelembapannya Fuji area itu 60 sampai 65. Lanjut, Jal. Lanjut, fungsi keanggotaan tingkat kelembapan yang basah. Di sini kita mengambil rentang basahnya itu antara 0 sampai 65. Kalau bukan basah, dia 0 sampai 60. Nah, Fuji logiknya itu antara rentang 60 sampai 65 ini. Jika 0 itu dari grafik itu tidak, maka X kurang dari sama dengan 60. Jika iya, itu X-nya lebih dari 65. Dan Fuji areanya 60 sampai 65. Lanjut ya. Dan ini adalah kombinasi antara kelembapan kering, lembab, dan basah bila dijadiin satu grafik. Gel yang terakhir yaitu adalah fungsi keanggotaan kecepatan kipas AC bagian pelan. Di sini kita mengambil rentang pelannya itu 0 sampai 325, terus rentang bukan pelan itu antara 0 sampai 625, dan rentang Fuji areanya itu dari 320 sampai 65. Terlihat dari nilai
fungsi ini, yaitu jika satu itu benar, X-nya lebih dari sama dengan 320. Jika dia 0 atau 0, X-nya lebih dari 625, dan area Fuji-nya itu X di antara 250 sampai 625. Lanjut. Lalu kita menjelaskan fungsi keanggotaan kecepatan kipas bagian sedang. Nah, di sini kita mengambil rentang sedangnya itu antara rentang 300 sampai 1250, dan bukan sedang, yaitu dari rentang 300. Maaf, salah bicara, yang sedangnya itu dari 320 sampai 625, dan bukan sedangnya itu 320 sampai 125. Dan area Fuji-nya itu adalah rentang 625 sampai 125. Terlihat dari rumus fungsi ini, jika 0 tidak, itu antara adalah X-nya itu kurang dari sama dengan 320 atau X lebih dari 1250. Lalu ini nilai antara Fuji areanya itu 320 lebih kurang dari sama dengan 625, dan yang kedua X lebih dari 625 kurang dari sama dengan 1250. Lanjut. Fungsi keanggotaan yang terakhir yaitu kecepatan kipas AC bagian cepat. Ini kita mengambil rentang cepatnya itu antara rentang 0 sampai 1250, dan bukan cepatnya itu dari 0 sampai 625, dan area Fuji-nya ini dilihat dari grafik antara 625 sampai 1250. Dan ini adalah kombinasi antara rentang kecepatan kipas kombinasi dari cepat, sedang, dan lambat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Divani Ramadhani dengan NIM 121450104. Di sini ada Fazirul. Jika suhu dingin dan kelembapannya kering, maka kecepatan motornya pelan atau kecepatan AC-nya pelan. Lalu dengan suhu dingin dan kelembapannya lembab, kecepatan AC-nya pelan. Jika suhu dingin, kelembapannya basah, maka kecepatan motornya sedang. Jika suhunya normal, lalu kelembapannya kering, itu kecepatan AC-nya, kipas AC-nya itu pelan. Lalu jika suhunya normal dan kelembapannya lembab, maka kecepatan kipas AC itu sedang. Jika suhu normal dan kelembapannya basah, maka kecepatan kipas AC-nya sedang. Lalu ada jika suhunya panas, terus kelembapannya kering, itu kecepatan kipas AC-nya sedang. Jika suhu panas, kelembapannya lembab, kecepatan kipas AC-nya cepat. Jika suhunya panas dan kelembapannya basah, maka kecepatan kipas AC-nya cepat. Next. Nah, di sini ada dalam bentuk tabel yang tadi. Di sini ada tabel suhu, kelembapan, dan ada kolom suhu, kelembapan, dan kecepatan motor. Ini ada dingin, kering, kipas AC-nya pelan, terus ada dingin lembab, pelan, dingin basah, sedang, normal kering, pelan, normal lembab, sedang, normal basah, sedang, panas kering, sedang, panas lembab, cepat, panas basah, cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tiara Pratiwi dengan NIM 121450074. Di sini saya akan menjelaskan tahap inference, di mana pada tahap ini tuh dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan fuzzy yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada tahap ini juga digunakan variabel input untuk menghasilkan variabel output menggunakan aturan fuzzy yang telah ditentukan. Jadi study case kita kali ini itu adalah
Evaluasi hasilnya dan pastikan bahwa sistem dapat mengatur kecepatan motor dengan benar untuk menjaga kondisi lingkungan ruang server sesuai dengan target suhu 24 derajat Celcius dan kelembapannya 62%. Next. Oke. Jadi untuk classification yang input suhu ruangan, itu di input suhu ruangan sendiri kan ada 3 variabel linguistik, yaitu dingin, normal, sama panas. Di sini kita pakai formula dari Fuzzy-nya yang udah dijelasin di atas, yang di fungsi keanggotaan, yaitu 21 min X per 21 min 19. Jadi X-nya ini diganti dengan tadi kasus kita gitu, yaitu 24 derajat Celcius. Jadi 21 min 24 per 21 min 19. Jadi hasilnya itu ada min 1,5. Jadi menurut rentang dari si dingin ini, kalau min 1,5 itu nggak bisa, jadinya diganti jadi 0 gitu nilainya. Lanjut untuk ke variabel linguistik yang normal, itu sama aja lalu dimasukin juga target suhunya itu 24 derajat gitu. Sama dengan yang panas juga, nanti hasilnya itu menghasilkan 0,5 yang normal dan yang panas 0,5 juga. Bisa dilihat dari grafik inferensi suhu ruangan, itu titik potongnya itu ada satu di 0,5 dan di suhu 24 gitu. Next. Next, untuk classification kelembapan itu ada 3 variabel linguistik juga, ada kering, lembab, sama basah. Jadi kita ambil formula dari si input kelembapan ini sendiri, jadi ada 45 min X per 45 min 40, itu nanti diisi dari studi kasus kami, yaitu 62% gitu. Jadi 45 min 62 per 45 min 40 dan seterusnya gitu sesuai dengan formula yang variabel linguistik ini dihasilkan dari kering 0, lembabnya 0,6 dan basahnya itu ada 0,4. Untuk grafiknya ini bisa dilihat sendiri, kalau misalnya dari titik potongnya ada yang lembab itu ada di titik potong 0,6 ke 62. Terus kalau yang basah ini itu ada di titik potong 0,4 dan 62. Lanjut, lanjut ada tabel dari inferensinya ini sendiri. Jadi ada kolom tingkat suhu ruangan, tingkat kelembapan, sama hasil. Ini tuh sama aja kayak tabel yang Fazi tadi yang udah dijelasin sama Diva. Di sini bisa dilihat kalau misalnya dingin itu 0, itu dimasukin ke yang classification hasil tadi gitu. Jadi dinginnya 0, keringnya juga 0. Terus hasilnya ini kita dapat dari tingkat suhu ruangan dingin sama tingkat kelembapan, kita cari yang lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya 0,0 kan yang paling kecil 0 gitu. Kalau misalnya ini kasusnya ada 0,5, yang panas 0,5, terus kering yang 0. Kita untuk hasilnya kita cari yang lebih kecil gitu. Jadi cepatnya hasilnya 0 gitu kalau kita cari yang lebih kecil. Nah, maka dari itu tuh dengan menggunakan disconjunction rule, maka kita dapat menghasilkan nilai maksimum dari setiap output bajinya. Jadi didapatkan cepat itu ada 0 nilainya, terus 0,5 sama 0,4. Nah, karena kita mencari nilai maksimumnya dari si cepat ini, eh, kita ngambil 0,5 dari si cepat gitu. Kalau sedang itu kan dapat hasilnya 0 sama 0,5. Kita ambil yang maksimal, jadinya kita ambil yang 0,5. Terus kalau untuk yang pelan, ada kan hasilnya ada 0, 0, 0 sama 0,4. Kita ambil yang nilai maksimalnya, itu jadinya 0,4 hasil maksimumnya dari si pelan. Lanjut.
Perkenalkan, nama saya Berlina Sumati dengan NIM 1214586. Di sini saya akan menjelaskan tentang defusifikasi. Dalam tahap defusifikasi ini, kita menggunakan tahap defusifikasi Mamdani. Output fusi dari aturan-aturannya diubah menjadi nilai konkret untuk mengatur sistem. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, serangkaian bilangan acak digunakan. Di sini pada gambar dapat dilihat bahwa cepat itu 0,5, sedangnya 0,5, dan pelannya 0,4. Dari nilai-nilai tersebut mencerminkan sejauh mana setiap bilangan acak berada dalam himpunan linguistik yang sesuai. Next. Kemudian pada bagian ini mengambil nilai variabel acak atau random yaitu 300, 500, dan 800. Dengan pada bagian kolom pelan yaitu 0,4, pada 500 yaitu 0, kemudian 800-nya 0. Kemudian pada kolom yang sedang itu 300-nya 0, 500-nya 0,5, 800-nya 0,5. Kemudian pada bagian cepat 300-nya 0, 500-nya 0, dan 800-nya 0,5. Next. Maka dari perhitungan slide sebelumnya didapatkan nilai kecepatan putaran dalam RPM dari suhu 24 derajat Celcius dan kelembapan 62% adalah 550 RPM. Proses ini mengubah output fazi yang telah dihasilkan menjadi nilai yang sesuai untuk pengambilan keputusan dalam suatu kasus yang nyata dan sebagai cara yang efektif untuk menjadikan sistem fazi ini lebih berdaya guna dalam mengatur situasi yang diinginkan. Perkenalkan kembali, saya Rifani Ramadhani dengan NIM 121450104. Nah, di sini ada flowchart. Nah, yang pertama di sini kita dapat datanya dari studi literatur, terus di-input nilai suhunya. Yang pertama di-input suhu ruangan dingin dulu. Nah, jika ruangan dinginnya terpenuhi, maka kecepatan motornya cepat. Kalau tidak, maka lanjut ke suhu ruangan normal. Nah, di suhu ruangan normal jika terpenuhi, maka kecepatan motornya sedang. Lalu jika tidak terpenuhi, lanjut ke suhu ruangan panas. Jika suhu ruangan panasnya terpenuhi, maka kecepatan motornya lambat dan selanjutnya selesai. Lalu akan dilakukan perulangan kembali. Oke, terakhir dari semua langkah-langkah yang sudah dilakukan, maka kita bisa menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, fuzzy logic membantu menciptakan kondisi lingkungan server yang optimal dengan mengatur suhu dan kelembapan. Dengan memanfaatkan fuzzy logic, server dapat dijaga dalam kondisi yang optimal, mengoptimalkan kinerja dan mengurangi resiko kerusakan perangkat akibat kondisi lingkungan yang tidak stabil. Yang kedua, fuzzy logic memungkinkan pengaturan yang efisien pada unit AC dengan mengukur suhu dan kelembapan saat ini. Ini memungkinkan penggunaan daya yang lebih efisien dan pengurangan biaya operasional yang signifikan. Hasil dari rancangan defusifikasi Mamdani memberikan nilai kecepatan putaran dalam RPM yang sesuai dengan suhu dan kelembapan tertentu. Contohnya nilai 550 RPM untuk suhu 24 derajat dan kelembapan 62% menunjukkan tingkat penyesuaian suhu yang efektif dalam pengelolaan server. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.